sehati mau memberkati bangsa ini. Rencana Allah indah buat kami. Di tengah masa-masa yang sulit, rencana Allah tetap bekerja. Kami bersyukur Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Berkati tiap-tiap kami Tuhan, jamah setiap hati Tuhan. Lawat kami ya Bapa, pulihkan kami Tuhan, supaya kami boleh ada dalam rencana-rencana Allah nyata dalam hidup kami. Kami boleh melihat kuasa Allah digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita telah ditebus dan diberikan kuasa untuk menang mengatasi setiap persoalan hidup kita. Mari tetap percaya dan andalkan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Ada banyak yang kami tidak dapat buat, tetapi Engkau sanggup, Engkau tahu, dan Engkau mau memulihkan kami. Ini kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah.
kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami datang lagi kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, baik umat-umatmu yang mendengar maupun hamba-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Berbicara dengan bahasa yang kami dapat mengerti, bahasa yang sangat sederhana. Kami mau mendengarkan firman dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, temanya adalah dasar-dasar pelayanan. Kita sama-sama baca dalam Lukas 10 ayatnya ke-38 sampai 42. Ayat 38 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam melayani Tuhan, kalau kita lihat dari perikop ini adalah ada dua hal, saudara ya. Ada Maria sebagai figur melayani Tuhan. Ada Marta, figur dari melayani pekerjaan Tuhan. Kedua-duanya baik, kedua-duanya melayani. Semuanya untuk Tuhan. Saudara ya, sama ini ya, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke Betania, ke rumah Maria dan Marta, berjumpa dengan kakak beradik ini, ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Maria senantiasa duduk dekat Tuhan Yesus, dan dia akan dikatakan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Marta sibuk dengan semua yang harus dia lakukan, persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Saking sibuknya, dia minta Tuhan kasih tahu sama Maria, kasih tahu dong Maria supaya dia membantu dengan kamu, karena aku sibuk. Tapi apa yang Tuhan jawab? "Marta, Marta, engkau khawatir akan banyak perkara, tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, dengan kisah ini kita melihat ada dua hal, saudara ya. Ada satu, melayani Tuhan. Ada dua, melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Mungkin contohnya hamba-hamba Tuhan, para pembicara, pendeta, ya. Tapi ada juga para pendoa, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang senantiasa berdoa, bergumul. Mungkin tidak tampil, tidak terlihat ketika acara-acara itu dilakukan, tidak terlihat. Tapi dia senantiasa dekat. Itulah melayani Tuhan, saudara. Ada juga melayani pekerjaan Tuhan yang mungkin seperti WL, singer, pemain musik, multimedia, semua hal-hal yang menyangkut tata ibadah. Sama dua-duanya melayani dalam pekerjaan. Tapi sering kali dikatakan Marta khawatir akan banyak perkara, ya. Apa dikatakan? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, saudara. Inilah saudara ya, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, banyak bersinggungan dengan hal-hal lain, dengan teman sepelayanan, dengan orang-orang yang lain.
Mungkin kita sering kali bersinggungan, saudara, tanpa sengaja ataupun disengaja, sehingga kita khawatir, menyusahkan dengan banyak perkara, terpengaruh dengan kiri kanan, sehingga hati kita menjadi susah waktu kita melayani Tuhan. Punya kepentingan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Wah, supaya aku terlihat dong, aku sibuk dengan segala hal. Sama seperti Marta. Tuhan, tolong kasih tahu Maria, membantu aku. Seringkali kita merasa paling benar, tapi yang benar adalah dikatakan dalam hal ini, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, sudah. So, it's up to you, which one you want to use. Ada melayani Tuhan, ada melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, sudah pasti kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan, saudara. Berapa banyak orang yang ketika melayani pekerjaan Tuhan tidak mempersiapkan diri, tidak berlatih, tidak datang pada waktu yang harus, pada waktu yang tergesa-gesa. Melayani pekerjaan Tuhan bisa seperti itu, saudara. Tapi melayani Tuhan bisa banyak terpengaruh oleh pikiran-pikiran, sehingga kita waktu melayani Tuhan, hati kita menjadi tidak sukacita, tidak ada damai sejahtera. Kita bersinggungan dengan hal yang mari kita lihat satu perkara lagi, saudara ya. Bagaimana Paulus melayani Tuhan. Saya suka akan figur Paulus ini, saudara ya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 19 bagian A. Bagian A ya, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 19 bagian A. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saudara, Paulus katakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, bukan melayani kerjaan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Kita tahu bagaimana latar belakang Paulus yang sebelumnya adalah Saulus. Bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan di Damsyik, ketika dia ingin menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saulus katakan, siapa engkau? Ketika dia menghadapi satu cahaya yang besar, sehingga dia terjatuh, terlempar dari atas kuda itu, ketika dia ingin menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berbicara, akulah engkau yang kamu aniaya. Sejak saat itu ada satu perjumpaan yang sangat luar biasa, ada satu pertobatan yang luar biasa di dalam diri Saulus, yang kemudian dia menjadi Paulus. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dikatakan dalam hal ini dia rendah hati, karena dia tidak ada apa-apanya. Yang dahulunya dia penganiaya umat Tuhan, tapi sekarang dia ada di dalam kebenaran. Dia tidak layak untuk melakukan semua itu, tapi Tuhan pilih, saudara. Ingat firman Tuhan katakan bahwa akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Saudara-saudara sekalian, saudara kalau sudah dipilih Tuhan, betapa bahagianya, saudara. Banyak orang di luar di sana yang belum mendengar, bahkan belum dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika saudara ada di dalam pelayanan, bersukacitalah, saudara. Kenapa Paulus seperti itu? Kita baca dalam Efesus 2 ayat 3b. Dikatakan seperti ini, satu suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 2 ayat 3 bagian B. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, harus dimurkai, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pilih, Tuhan selamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ini, saudara, yang menjadi titik balik, kilas balik, turning point daripada Saulus menjadi Paulus ketika dia melayani. Efesus 2 ayat 3 sampai 9. Efesus 2 ayat 3 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi the gift of God, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan.
Kita nggak bisa sombong dengan apa pelayanan yang Tuhan kasih, saudara. Itu kepercayaan dari Tuhan. Dia yang empunya semuanya. Kita hanya sebagai melayani Tuhan. Do the best, saudara. Paulus begitu sangat luar biasa. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Keselamatan yang Kau berikan itu anugerah, satu hadiah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa aku beli, tidak bisa aku dapatkan dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun yang aku lakukan, aku tidak dapat keselamatan itu. Selain itu hanya pemberian Tuhan. Melalui apa? Melalui korban Yesus di atas kayu salib. Paulus merasa sangat berhutang budi. Aku yang tadinya tidak layak, aku yang harus dimurkai, tetapi Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri, dengan anugerah. Engkau selamatkan aku, Engkau angkat aku dari lumpur dosa. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus ketika dia melayani Tuhan. Kenapa dia selalu rendah hati? Saudara, bagaimana hari-hari ini saudara melayani Tuhan? Saya tidak tahu, saudara, tapi ini yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Keselamatan datangnya bukan dari manusia, bukan karena perkara-perkara yang kita lakukan, melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, datang segala macam itu dapat menebus keselamatan. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Pemahaman kita orang-orang Kristen, keselamatan itu datangnya dari atas ke bawah. Dari Allah yang kudus menjangkau kita orang-orang yang berdosa. Aku mencari bukan orang-orang benar, tapi aku mencari orang-orang yang berdosa. Kekudusan menghampiri orang-orang yang berdosa. Bukan kita yang berdosa, kita berbuat segala macam kebaikan, pelayanan, segala macam dengan kemampuan, keahlian kita semua. Bukan, saudara. Bukan, sekali lagi. Apapun yang kita lakukan sia-sia kalau kita tidak diberikan keselamatan. Ayat terakhir, saudara, Filipi 2 ayat 12. Ini menjadi pertanggungjawaban kita, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, kata taat depan bahkan dibaca sama saudara, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu itu Paulus ada di Filipi, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan, saudara. Ya, setelah keselamatan yang Tuhan berikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dengan darahnya sendiri dan tebus saudara dan saya, sehingga dikatakan Paulus layaknya dimurkai, tapi aku memperoleh kehidupan yang kekal. Layaknya dimurkai. Mari kita kerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan. Kita kerjakan dengan baik. Bagaimana cara mengerjakan? Salah satunya melalui itulah. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan komitmen, dengan rasa hormat. Ketika kita ada dalam satu ibadah, itu hadirat Allah ada di tempat itu. Mari kita tinggikan Dia setinggi-tingginya, karena Dialah yang menembus saudara dan saya. Kita dilayakan. Kita ada di dalam pelayanan itu. Banyak mungkin orang lain yang ingin melayani, tapi tidak masuk, tidak dipanggil, tidak mendapat anugerah keselamatan. Saudara sekalian yang sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diselamatkan oleh anugerah, sudah melayani Tuhan dengan penuh takut dan gentar, hormat dan komitmen. Kalau saya katakan, itulah saudara bagaimana kita melayani Tuhan. Karena kita hutang budi. Saya bukan kita hutang budi. Seharusnya kita yang layaknya mati binasa, tapi Dia menggantikan saudara dan saya. Dia mau mati menggantikan saudara dan saya. Itulah yang menjadi slogan daripada Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah mati. Oh, saudara, sangat luar biasa. Mungkin saya juga tidak bisa meniru 100% bagaimana figurnya Paulus, tapi
Saya mau belajar. Saya mau belajar bagaimana Paulus melayani. Belum sempurna, belum mencapai sempurna. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami. Setelah kami diselamatkan, untuk kami dapat mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan penuh takut, dengan komitmen, dengan rasa hormat kepadamu Tuhan, yang ampunya pelayanan itu. Terima kasih Tuhan, jamah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga firman ini boleh menguatkan, boleh mengembalikan pelayanan mereka kepadamu, rasa hutang budi kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami, tidak terbayarkan dengan apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh menikmati kuasa Tuhan di ibadah online ini. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di ibadah online sore ini, Tuhan berikan hikmat dan dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, dari pusat bahkan pemerintah setempat, terkhusus kota kami tercinta, kota Bogor. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin bangsa kami ini, terlebih di musim pandemik ini Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan, memberikan pertolongan bagi semua. Bagi para tenaga medis yang masih harus berjuang di garda terdepan, kiranya Tuhan tolong mereka, mampukan mereka dalam menjalankan setiap tugasnya. Untuk yang saat ini masih positif COVID-19, Tuhan pulihkan mereka Bapa. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kekudusan. Kiranya pemulihan terjadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah seluruh umat-Mu, rakyat Indonesia, dimenangkan bagi kerajaan surga, terlebih saat ini yang masih menghadapi dampak pandemik ini Tuhan, yang harus bekerja di rumah ataupun bekerja di luar, kiranya tetap dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para misionaris di seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia ini yang memberitakan firman Tuhan, sekalipun saat ini masih tetap beribadah online. Kiranya Tuhan selalu menyertai para hamba-Mu. Setiap kendala yang ada, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Terkhusus buat Gembala Sidang GPD Tiberias Bogor, Wakil Gembala dan pengerja, kiranya tetap bersatu hati dengan seluruh jemaat Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk keluarga kami yang jauh dekat dengan di sisi kami ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai. Untuk orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, biarlah dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebangkitan orang-orang muda yang mencari Tuhan, kiranya semakin hari semakin memiliki kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama orang muda. Kiranya menjadi orang-orang muda yang kuat dan senantiasa menjaga ketaatannya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pemuda GPD Tiberias Bogor, baik yang sedang ada di luar kota ataupun saat ini tetap tinggal di Bogor. Kiranya selalu dalam penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan dalam setiap melaksanakan aktivitas masing-masing. Untuk koordinator pemuda dan pengurus pemuda, kiranya memiliki kesatuan hati untuk tetap bekerja bagi Tuhan. Biarlah kami bersatu hati dan setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau menyempurnakan setiap doa dan seruan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya semuanya nih? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Ada pengumuman singkat nih yang penting untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama, tema kita bulan ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab yang diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Yang kedua, kita akan tetap membaca dan mempelajari kitab ini. Dan juga ada yang menarik kalau teman-teman bisa ikuti trivia yang diadakan di Instagram @tiberias.bless. Oleh karena itu langsung cek aja ya di Instagram tiberias.bless. Informasi yang ketiga, kita juga ada grup meeting loh teman-teman. Di mana di dalam grup meeting ini teman-teman bisa sharing dan saling berbagi firman Tuhan yang didapatkan ataupun sharing kehidupan. Bagi teman-teman yang rindu untuk masuk ke dalam grup meeting, teman-teman bisa langsung saja DM di Instagram atau teman-teman bisa klik dan cari link yang tertera di bawah ini. Dan informasi yang keempat, jangan lupa mengikuti Youth Prayer Conference setiap hari Rabu pukul 18.30 lewat Google Meet. Bagi teman-teman yang rindu untuk dibantu dalam doa, teman-teman bisa klik di link yang tertera ya. Ibadah pemuda untuk Sabtu 22 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara online. Teman-teman bisa mengakses Youth Online Service pada jam 17.00 di YouTube Tiberias.bless. Informasi yang keenam, ini adalah informasi yang penting teman-teman, di mana kami mengundang teman-teman yang rindu untuk melayani bersama dengan kami. Di mana mari kita bersama-sama pakai masa muda kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, merespon dengan melayani Tuhan. Teman-teman bisa masuk di dalam tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan tim pelayanan himba. Teman-teman bisa masuk di salah satu tim ini. Informasi selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek saja di Instagram @tiberias.bless. Are you the one? Dan informasi yang ketujuh, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai teman-teman semua. Nah, itu saja informasi yang kami berikan kepada teman-teman. Kiranya teman-teman bisa perhatikan. Dan semangat terus buat teman-teman yang berkuliah dan bekerja secara online atau yang pergi keluar rumah. Stay safe and keep praying. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami, orang-orang muda-Mu Tuhan, terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-Mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-Mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik yang membuat orang menjadi diberkati. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami bersama dengan seisi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka,
Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. The key